Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Baik prajurit muda maupun sang putri memiliki warna-warna yang paling indah. Semua pejabat sipil dan militer di istana datang untuk merayakannya. Sang putri, sambil mengangkat rok merahnya, memotong sepotong kayu dan melukis sebuah mahkota emas serta jubah-jubah megah untuk sang raja. Pemuda itu melukis alis, mata, dan rambutnya. Melahirkan putri seperti itu, kau memiliki penglihatan yang luar biasa, puji pemuda itu sepenuh hati kepada sang raja. Mereka menjadi orang-orang pertama di kerajaan Neverday yang memiliki warna. Malam itu, prajurit muda itu menyelesaikan prasasti warna-warna segala sesuatu dan memberikannya kepada sang putri. Ia menginstruksikan bahwa semua yang memiliki kayu yang dicat harus mengikuti bagan ini dan memberikan warna yang tepat untuk segala sesuatu. Sang putri mengangguk dan setuju. Proses melukis dunia dengan warna memakan waktu 7 hari. Setelah 7 hari, dunia yang tadinya hitam menjadi riuh warna yang semarak. Warna-warna ini memancarkan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menerangi hati mereka. Orang-orang menyadari bahwa mereka selalu dipeluk oleh cahaya, dan bahwa warna yang menghalangi jalan mereka menuju cahaya adalah hitam. Mereka membenci hitam. Pada hari ke-7, sang putri dan prajurit muda menjelajahi negeri yang semarak ini. Pemuda itu dengan cermat memeriksa setiap detail, memastikan warnanya, dan akhirnya mencapai tepi laut harapan. Dunia ini masih kekurangan satu warna, kata pemuda itu. Sang putri bertanya dengan rasa ingin tahu, warna apa itu? Hitam, jawabnya. Sang putri bingung. Bukankah hitam akar kejahatan? Pemuda itu menjawab, setiap warna itu penting, jika tidak, dunia ini tidak akan lengkap. Sekarang semua orang baru saja menemukan warna, mereka sangat membenci hitam. Karena itu, aku tidak bisa menghilangkannya, atau hitam akan hancur. Sang putri tidak mengerti, tetapi ia mempercayainya. Pemuda itu berkata, mulai sekarang, warna akan memberimu kekuatan. 7 warna ini hanyalah permulaan. Semakin banyak warna akan muncul. Semakin banyak warna yang kau kuasai, semakin kuat dirimu. Sang putri mengangguk, setengah mengerti. Pemuda itu menatap laut, lengan terentang, tubuhnya semakin kurus tertiup angin. Baiklah, putriku tercinta, setelah aku tiada, kau akan mengambil yang hitam. Bagilah setiap hari menjadi 12 bagian, dan catlah langit hitam di 6 bagiannya. Hanya dengan begitulah dunia akan lengkap, kata pemuda itu. Sang putri, menyadari kepergiannya yang akan datang, buru-buru bertanya, di mana aku bisa mengambil yang hitam? Suara pemuda itu bagaikan sebuah nyanyian. Rambutku hitam, mataku hitam, tulang dan darahku semuanya hitam. Saat ia bernyanyi, banjir darah hitam mengalir dari balik baju zirahnya. Sang putri berteriak kaget, teringat bahwa ia telah muncul dari sumur dalam di laut malam itu, berlumuran luka, luka yang belum sembuh tetapi, nyatanya, telah merenggut nyawanya. Jangan menangis untukku, aku telah memenuhi misiku. Ambillah warna yang telah kuberikan padamu, dan ingat, jangan pernah melawan kebenaran. Itulah kata-kata terakhir pemuda itu. Ia merentangkan tangannya dan, seperti burung, terjun ke laut, air biru yang bergelombang menelannya. Sang putri, sambil menangis, mengumpulkan semua cat hitam dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam kotak batu. Ia menatap dunia yang indah ini, bertekad untuk suatu hari nanti melukisnya dengan warna-warna cerah. Segalanya mengikuti ramalan pemuda itu. Dunia menjadi semakin cerah, bahkan sehelai daun pun memiliki permadani warna yang kaya. Sang putri bersukacita, merasa bahwa pekerjaan mereka sungguh berharga. Kegelapan di bulu matanya tak lagi mengganggu, dan dunia dihiasi dengan cahaya yang paling indah. Namun, tepat ketika semuanya sudah siap dan sang putri hendak mengecat langit malam menjadi hitam, sebuah peristiwa dahsyat terjadi, sang raja buta warna. Peristiwa itu bermula dari sebuah upacara pengorbanan yang agung. Saat mewakili rakyat dalam menghormati warna-warna tersebut, sang raja tiba-tiba menunjuk ungu dan berteriak, hitam telah tiba. Hancurkan. Rakyat menatap dengan takjub, tak dapat menoleransi siapapun yang salah mengira warna suci ini, bahkan sang raja. Namun sang raja bersikeras bahwa yang dilihatnya adalah hitam. Perselisihan itu memanas, meningkat menjadi perselisihan yang tak terdamaikan. Raja berusaha menutupinya dengan warna lain, tetapi mereka yang menjunjung tinggi warna suci itu dengan gigi menentangnya, bahkan beberapa bersatu untuk menggulingkannya. Sang putri tahu keadaannya gawat. Seiring kondisinya memburuk, semakin banyak perhatian akan tertuju padanya, dan malam-malam gelapnya mustahil dilukis. Maka, malam itu, ia diam-diam turun ke Gunung 7 Warna, menggenggam ranting yang terbentuk dari darah hitamnya, untuk melukis langit. Sayangnya, para pemberontak menyerbu kota hari itu, dan ia pun ditangkap. Rakyat ngeri melihat kegelapan itu, tak mampu menghubungkannya dengan sang putri suci. Sang putri menyampaikan kata-kata terakhir pemuda itu, tetapi penjelasannya samar. Mereka membenci warna hitam dan bahkan mencurigai sang putri bertanggung jawab atas hilangnya sang prajurit muda secara misterius. Ia adalah seorang penyihir, yang berniat membiarkan warna hitam kembali mengontaminasi dunia.
Para pemberontak menang, mengeksekusi sang putri dan raja di bawah puncak 7 warna. Mereka kemudian menggunakan warna-warna kuat lainnya untuk menetralkan dan menghancurkan warna hitam. Sejak saat itu, kegelapan lenyap dari dunia, dan rakyat bersukacita. Mereka begitu memuja warna hingga mereka bahkan mengecat kelopak mata mereka, memastikan mereka tak akan pernah menghadapi kegelapan lagi. Bertahun-tahun berlalu, orang-orang mencoba mencapai laut, tetapi tak pernah menemukan sumur legendaris itu. Namun, ramalan prajurit muda itu menjadi kenyataan. Orang-orang benar-benar mendapatkan kekuatan dari warna, dan kekuatan ini memicu perang mereka melawan Raja Iblis Teras Bulu Mata. Rentang hidup manusia berangsur-angsur memanjang, dari 10 tahun pertama menjadi 15, 20, 60. Generasi yang lebih tua meninggal, dan generasi baru berkembang. Satu-satunya tujuan mereka adalah membasmi kegelapan terakhir, yang berada di atas teras bulu mata. Namun, teras bulu mata adalah tebing terjal, terlalu tinggi untuk dicapai dengan kekuatan mereka saat ini. Akhirnya, setelah 300 tahun latihan yang berat, prajurit kuat pertama mendaki teras bulu mata yang tak terjangkau, berasal dari tengah kerumunan. Ia menjadi pahlawan bagi rakyat. Namun ia tak pernah kembali. Orang-orang percaya bahwa pemahaman prajurit itu tentang warna belum lengkap, yang menyebabkannya dikalahkan oleh Raja Iblis. Setiap beberapa tahun, seorang prajurit akan mencoba mendaki teras bulu mata, tetapi mereka selalu kembali. Lebih lanjut, banyak iblis yang memangsa warna muncul di daratan, dan manusia bukanlah tandingan mereka. Untungnya, seorang prajurit hebat muncul di kerajaan warna-warni. Prajurit hebat itu adalah seorang jenius dengan pengetahuan bawaan. Ia mengetahui ratusan warna berbeda dalam 3 tahun. Ia membunuh Raja Api, yang melahap merah, dan memperoleh merah paling murni. Ia membunuh Raja Laut, yang melahap biru, dan memperoleh biru paling murni. Akhirnya, ia membunuh semua iblis yang melahap 7 warna, dan memperoleh warna paling murni. Ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, karena ia mengenali semua warna di dunia. Membawa harapan semua orang, ia naik ke makam, dan di dalamnya, ia bertemu Raja Iblis. Namun sekuat apapun ia tak berdaya melawan Raja Iblis, karena ia tidak mengenali warna Raja Iblis. Apa yang kau keluarkan? Tanya Raja Iblis. Prajurit itu menjawab, kegelapan. Raja Iblis bertanya lagi, apa itu kegelapan? Prajurit itu tak dapat menjawab, karena ia belum pernah melihat hitam. Prajurit itu tewas di istana, dan semua warna tubuhnya dilucuti oleh Raja Iblis, menyatu menjadi hitam pekat. Raja Iblis menanamkan warna hitam ini ke dalam mahkotanya, yang kini dihiasi permata seperti obsidian. Dan Raja Iblis ini memiliki wajah yang persis sama dengan prajurit aslinya. Inilah kisah yang diceritakan kejahatan kepadaku, Ning Changjiu perlahan menceritakannya. Biasanya ia tak berani mengingatnya, tetapi kini ia menceritakannya perlahan, merenungkan keseluruhan kisahnya. Ia selalu merasa bahwa kejahatan sedang mengungkapkan sesuatu, tetapi ia tak dapat memahaminya. Ye Changgong mendengarkan, mengangguk dengan tenang, dan berkata, ya, aku tahu. Itu hanya kalimat sederhana, tanpa kata-kata tambahan. Ning Changjiu bertanya, apa yang ingin disampaikan kisah ini? Ye Changgong berkata, aku juga tidak tahu. Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu, adakah sesuatu di dunia ini yang tidak diketahui guru? Di antara bayang-bayang lilin Buddha emas, kata-kata Ye Changgong mengalir keluar, tanpa celah emosi, jika aku maha tahu dan maha kuasa, apa gunanya aku bagimu? Ning Changgong tersenyum, dan ia bertanya, guru telah melakukan begitu banyak untukku, apa sebenarnya yang ingin beliau lakukan? Jawaban Ye Changgong tak terduga, aku juga tidak tahu, tapi aku sedikit lelah. Ning Changjiu sedikit tertegun. Ia tak menyangka kata lelah akan keluar dari mulut guru. Di balik selubung putih, Ye Changgong menundukkan kepala gioknya. Ia bertanya, sudah lebih dari 3 tahun sejak kau terlahir kembali. Apa pendapatmu tentang perjalanan ke dunia manusia ini? Ning Changjiu berkata, dunia manusia penuh dengan anggur dan cahaya, sementara kuil dipenuhi angin sepoi-sepoi dan bulan yang cerah. Setiap dunia memiliki keindahannya sendiri, dan tidak ada yang superior atau inferior. Ye Changgong mengangguk pelan dan berkata, apakah kau puas dengan surat nikah ini? Ning Changjiu langsung mengangguk, guru memiliki pandangan yang tajam terhadap orang lain. Xianger dan aku telah hidup rukun dan memenuhi harapanmu. Hanya saja, hanya apa? Tanya Ye Changgong. Ning Changjiu berkata, guru, mengapa kau memberiku surat nikah ini? Ini adalah salah satu perjanjian antara aku dan Suzaku. Ye Changgong berkata dengan tenang, kamu dari negeri Leilao, dan dia lahir di negeri Suzaku. Kami kembar, laki-laki dan perempuan, jadi kami dijodohkan. Ning Changjiu merasa ada yang tidak beres. Apakah guru telah mengamati urusanku selama bertahun-tahun? Tanya Ning Changjiu hati-hati. Aku tidak semembosankan itu, kata Ye Changgong. Lagi pula, bahkan aku tidak bisa melihat sekilas alam rahasia seperti Luoshu dan Netherworld. Ning Changjiu mengangguk pelan, berpikir. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, ngomong-ngomong, siapa Kenapa kau menceritakan kisah ini?
Ye Changgong tidak menyembunyikan apapun, berkata, identitas bukanlah rahasia bagi 12 dewa. Dia adalah dewa ketujuh yang kau bicarakan. Kata-kata tenang ini membangkitkan badai di benak Ning Changjiu. Dewa ketujuh. Dewa planet asal ini. Apa? Ning Changjiu terkejut. Bukankah dewa ketujuh sudah mati? Ye Changgong berkata, dia sudah mati, dibandingkan dengan dewa ketujuh yang legendaris dengan kekuatan yang luar biasa. Dia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya dan dipenjara di peringkat surgawi, tak mampu melampaui batas. Ning Changjiu bertanya, siapa yang memenjarakannya? Ye Changgong tidak menjawab. Ning Changjiu berbicara lirih, lalu, siapa sih? Jawaban Ye Changgong kembali tak terduga, dia juga dewa ketujuh. Ning Changjiu tertegun. Ia menjelaskan, saat itu, dewa ketujuh hampir mati, tetapi ia terhubung dengan bintang ini dan tidak bisa benar-benar mati. Untuk mencegahnya pulih dan tumbuh lebih kuat, sesosok makhluk membelah dirinya yang semula netral menjadi dua. Separuh yang muda terhubung dengan tubuh aslinya, sementara separuh yang muda dibawa ke dalam bencana iblis batin untuk disucikan. Hati Ning Changjiu bergetar, dan ia bergumam pada dirinya sendiri, kejahatan dan siapa yang memenjarakan mereka? Penjaga toko yang disebutkan oleh Pangeran Kegelapan. Dan apa benih api itu? Sesuatu yang begitu penting, mengapa kejahatan tidak menyampaikannya sendiri? Ataukah rahasia benih api juga tersembunyi dalam cerita itu? Begitu banyak pertanyaan datang silih berganti, membanjiri pikirannya. Ning Changjiu hendak berbicara ketika suara surgawi Ye Changgong kembali terdengar dari balik tabir putih, jernih dan mengharukan, tanpa emosi. Baiklah, aku lelah. Ada orang-orang yang menunggumu di luar pintu. Kembalilah, kata Ye Changgong. Ning Changjiu terkejut, tahu ia tak bisa lagi menanyakan rahasia itu. Ia berbisik, apa yang akan kulakukan bersama Sueci di hari-hari mendatang? Suara Ye Changgong semakin lirih, setelah kau pulih, kau boleh meninggalkan gunung. Adik perempuanmu masih menunggu pedangmu. Kata-kata itu menghilang. Cahaya lilin di ruangan itu tiba-tiba meredup, dan kain kasa putih berkibar, memperlihatkan wanita yang duduk dengan tenang di dalam, tampak bermeditasi. Ning Changjiu mendorong kursi rodanya dan pergi tanpa suara. Di luar, Siming menunggu dengan cemas. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, terima kasih sudah menunggu begitu lama. Siming menghampirinya dengan santai, mendorong kursi roda, dan berkata, jangan terlalu memanjakan diri. Aku sudah lama berkeliling kuil, tapi aku benar-benar bosan, jadi aku kembali ke sini dan bertemu denganmu saat keluar. Kebetulan sekali, Ning Changjiu terlalu malas untuk mengungkapkannya, hanya tersenyum dan berkata, ayo kembali ke kamar. Siming berkata, untuk apa? Ning Changjiu menutupi dahinya dan berpura-pura lemah lalu berkata, kurasa aku harus minum obat. Langit bagaikan lapisan tipis gelembung udara, menutupi puncak kuil Tao, menghalangi semua awan. Dari kejauhan, lautan awan di puncak-puncak gunung tampak seperti pemandangan kecil dalam bola kaca, tetapi ketika berada di dalamnya, yang terasa hanyalah pegunungan yang bagaikan lautan, langitnya tinggi, dan awannya luas. Ning Changjiu memandangi pemandangan yang sesuai dengan ingatannya, dan sesekali ia merasa seolah berada di dunia lain. Jika semuanya telah dirobohkan dan dimulai kembali, lalu apakah pengalaman kehidupan sebelumnya masih nyata? Di bawah pohon di halaman yang dipenuhi bunga seputih salju, Siming mendorong kursi roda dan berdiri bersama Ning Changjiu dalam cahaya remang-remang, memandangi meja batu kecil. Itu jelas mimpi puluhan hari yang lalu, tetapi ketika ia mengingatnya sekarang, rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu. Bagaimana menurutmu, apakah kita dianggap sebagai murid generasi kedua dari guru? Tanya Siming. Ning Changjiu berkata, tidak peduli generasi manapun, kau tetap di belakangku. Siming mencibir, kau diturunkan dari generasi pertama ke generasi kedua, dan kau masih merasa bangga. Ning Changjiu juga mencibir, aku tidak menyangka kau akan memberontak begitu cepat terhadap iblis batin yang selama ini kau obsesikan. Siming mendesah pelan, lalu tiba-tiba menyipitkan mata dan tersenyum, lalu berkata, lalu bagaimana menurutmu aku harus menghadapi iblis batinku? Ning Changjiu mendesak, kau seharusnya masuk ke aula dan menghadapi guru secara langsung, alih-alih hanya menatapnya melalui kabut. Jari-jari ramping Siming yang seputih giok dengan lembut menyentuh bahu Ning Changjiu, suaranya anggun, namun penuh dengan aura pembunuh, kurasa, kau ingin melihat wajah asli gurumu, kan? Ning Changjiu bertanya sebagai tanggapan, benarkah? Kebencian dan rasa malu membuncah dalam diri Siming saat ia memikirkan bagaimana satu tatapan pada gurunya telah menempa iblis batin yang telah berusia 700 tahun. Ia segera mengarahkan kemarahan ini pada Ning Changjiu, berkata, kau selalu menyebut-nyebut wanita lain di depanku. Kau pikir aku Buddha yang dingin tanpa emosi? Aku harus membasmi iblis dalam diriku ini, tapi jangan lupa, aku juga punya dua. Aku akan mulai denganmu, dasar iblis. Siming mengerutkan bibir merahnya, jari-jari rampingnya melengkung lembut, seperti sedang memecahkan kastanye. Ning Changjiu buru-buru berkata, jangan ganggu istirahat guru. Siming melirik kolam teratai dan kuil yang diselimuti rumput harum. Kemarahannya mereda sejenak, dan tiba-tiba ia tersenyum, kau akan mendapat masalah saat kita kembali.
Senja tiba, dan matahari terbenam yang merah tua menyelimuti pegunungan. Siming menghabiskan waktu bersama Ning Changjiu mengamati ikan di kolam, lalu mendorongnya kembali ke kamarnya. Siming mengeluarkan timbangan kecil dan menimbang ramuan sesuai takarannya. Setelah hasilnya sama persis, ia mengeluarkan resep yang diberikan oleh guru, membacanya 2 kali dengan saksama, lalu mulai meracik obat. Sementara itu, kakak perempuan tertua dan kakak laki-laki kedua datang mengunjungi Ning Changjiu. Yang pertama datang adalah kakak laki-laki kedua. Kakak laki-laki kedua membawa pedang kuno bersarung kayu berpernis merah, dan ia mengenakan jubah putih dan hijau. Ia tampak sangat santai dan tak terkendali. Siming pernah mendengar legenda tentang kakak laki-laki kedua. Konon, ketika Zhao Xianger dalam bahaya di Jiulingtai, kakak laki-laki kedua inilah yang akhirnya maju untuk menyelamatkannya. Jadi, Siming tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Kakak laki-laki kedua datang mengunjungi adik laki-lakinya, dan ia membawa cukup banyak barang. Adik laki-laki, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu di kota kekaisaran. Ini salahku karena tidak bisa menjagamu di jalan, kata kakak laki-laki kedua sambil tersenyum. Ning Changjiu sangat sopan dan berkata, kakak laki-laki menyelamatkan nyawaku dan Xianger. Saat itu, kakak laki-laki pergi terburu-buru dan tidak sempat berterima kasih padanya. Hari ini, aku ingin berterima kasih kepada kakak laki-laki atas namaku dan Xianger. Kakak laki-laki kedua mengangguk dan berkata, ya, saat itu di panggung Jiuling, kau dan gadis itu, Zhao Xianger, benar-benar menyentuh. Saat pertama kali melihatmu, aku merasa kalian adalah pasangan yang serasi. Aku tidak menyangka kau akan benar-benar mencapai hasil yang tepat sekarang. Tapi gadis itu sangat nakal. Waktu kau di sana, adik junior pasti sering diganggu, kan? Siming memiringkan kepalanya, menopang pipi kirinya dengan satu tangan dan diam-diam mengipasi api dengan tangan lainnya. Cahaya api tidak bisa menghangatkan pipinya yang dingin. Ning Changjiu menatap Sueci dengan tenang, wajahnya tidak berubah, dan berkata, tidak, rekan Tao murid-muridku semuanya lembut dan baik hati. Lagi pula, murid-muridku adalah orang-orang yang menepati janji. Xianger tidak akan berani lancang. Kibasan Siming membuat percikan api beterbangan. Kakak senior kedua mengangguk puas dan berkata, bagus. Pertarunganmu dengan Zhao Xianger seperti pertarungan antara guru dan Suzaku. Kau tidak boleh kalah, kata Ning Changjiu tanpa malu, adik junior, kau selalu tak terkalahkan. Kakak kedua mengangguk dan memberikan hadiah yang dibawanya kepada Ning Changjiu. Siming, yang sejak tadi menahan diri, benar-benar marah ketika melihatnya. Ini ikan ekor dingin dari Laut Selatan, kakak kedua memperkenalkan. Bukan, kata Siming tegas, luka Changjiu belum sembuh, jadi dia tidak bisa makan ikan, apalagi makanan laut. Kakak kedua mengeluarkan sebotol anggur lagi dan berkata, ini anggur yang terbuat dari bunga peri. Awalnya aku berencana menyeduhnya hanya selama 20 tahun, tetapi kakakmu lupa dan tanpa sengaja menyeduhnya selama 200 tahun. Anggur ini sangat berharga, bukan, kata Siming dengan tegas, Changjiu mengalami luka dalam dan tidak bisa minum alkohol. Jika kakak senior kedua bersikeras memberikannya, aku akan melepaskan semuanya ke dalam kolam. Ini domba iblis gunung hitam. Kau juga tidak bisa makan daging sapi atau daging kambing. Ini ikan sisik buta yang kuacar sendiri. Petik 2. Bahkan makanan pedas pun tidak boleh. Siming berkacak pinggang, menghalangi jalan kakak senior kedua, dan membujuknya untuk mengembalikan semua yang telah diberikan. Kakak senior kedua juga sangat kesal. Ia menatap Ning Changjiu dan bertanya, mengapa seorang kultivator harus mengkhawatirkan hal-hal ini? Siapa yang membuat keputusan di sini? Ning Changjiu berkata dengan tegas, aku selalu menghormati pendapat Suer kita. Siming mengangguk puas. Sekarang setelah mereka bersatu melawan dunia luar, ia tidak akan mengejar gelar itu untuk sementara waktu. Kakak kedua selalu merasa telah menjadi korban cinta mereka, dan ia menghela napas serta menggelengkan kepala. Sebelum pergi, tak lama setelah mengantar kepergian kakak kedua, kakak tertua datang lagi. Sudah setahun sejak terakhir kali mereka bertemu di luar jurang, dan ini adalah kedua kalinya Ning Changjiu melihat kakak tertua. Kakak tertua masih mengenakan gaun biru tua, dengan ikat pinggang satin biru tua di pinggangnya dan sebuah giok indah tergantung di sana. Rambut hitamnya tergerai alami, dan ia memiliki sanggul Tao di kepalanya, yang berbentuk seperti tongkat giok, sedikit ditekuk ke belakang, dan ditopang oleh mahkota teratai. Ketika ia datang, angin berhenti, awan berhenti, dan cahaya serta bayangan pun hening. Siming sedang duduk di dekat api unggun, merebus obat. Ia berhenti dan menatapnya dengan sedikit permusuhan. Halo, kakak tertua, saudari. Ning Changjiu adalah yang pertama mengangguk memberi salam. Saudari tertua memandang Ning Changjiu dan tersenyum, setiap kali aku melihat adik juniorku, selalu ada wanita yang menakjubkan di sampingnya, dan setiap kali itu berbeda. Kau layak menjadi muridku. Suasana kembali canggung. Siming selalu merasa bahwa semua saudara dan saudari senior di kuil datang untuk membuat masalah.
Namun, ia bisa merasakan bahwa tingkatan wanita berbaju hijau di depannya bahkan lebih tinggi darinya, jadi ia harus menggertakkan giginya, menatap Ning Changjiu, dan mengipasi api dengan tangannya lebih keras, seolah-olah dialah yang sedang mendidih dalam ramuan obat. Ning Changjiu terus menatap hidungnya dan hidungnya di hatinya, bertekad untuk tidak bertengkar dengan saudari senior itu. Di kuil ini, jika kau menyinggung kakak senior keempat, kau mungkin hanya menjadi sasaran selama beberapa hari dan masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, jika kau menyinggung kakak senior pertama, tak ada cara untuk menyelamatkan situasi. Kakak senior pertama selalu tersenyum ramah. Ia berjalan ringan dengan langkah lotus di depan Siming. Siming juga berdiri dan memberi hormat, memanggilnya kakak senior. Kakak senior pertama tersenyum anggun. Ia memasukkan dua jari ke dalam lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah kotak batu yang tampak seperti kotak rias. Ia menyerahkannya kepada Siming dan berkata, "Ingatlah untuk mengoleskan ini pada suamimu di malam hari. Ini akan membantu lukanya sembuh lebih cepat. Namun, benda ini lebih mahal daripada emas dan perak. Jika masih ada yang tersisa, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku." Siming mengambil kotak batu itu dan dengan lemah mengoreksi, "Aku akan mengoleskannya pada kakakku." Kakak senior pertama tidak mau menyerah. Ia mengulurkan tangan dan membelai rambut peraknya, sambil berkata, "Kau memang kakak ipar yang baik." Siming merasa lemah ketika menghadapi lawan yang kuat. Ketika kakak senior pertama menyentuh kepalanya, ia dengan lembut berkata, "Oh." Kakak tertua melangkah beberapa langkah di dalam ruangan dan berkata, "Aku tak menyangka adik juniorku akan datang, jadi aku tak mendekorasi rumah ini dengan baik. Rumah ini sangat sederhana." Ning Changjiu berpikir, "Kakak senior, kenapa kau berpura-pura? Aku tinggal di sini selama 24 tahun di kehidupanku sebelumnya, dan rumah ini selalu seperti ini. Bocor di musim panas dan bersalju di musim dingin. Aku bahkan menebang pohon yang ditanam oleh kakak senior kelima untuk memperbaikinya. Kakak senior kelima sangat marah hingga ia menulis artikel untuk mencelaku." Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Kakak senior, kau sangat baik. Kau benar-benar bersusah payah." Kakak tertua merogoh lengan bajunya, meraba-raba, dan berkata, "Kebetulan aku secara khusus menulis beberapa karya kaligrafi yang bisa digantung di ruangan ini untuk menambah wawasan sastramu." Ning Changjiu terus tersenyum, "Kakak senior, kau telah bekerja keras. Pas sekali. Sueci juga menyukai kaligrafimu. Benarkah?" Kakak tertua terkejut, suasana hatinya pun cerah. Ia menyerahkan beberapa gulungan kaligrafi kepada Siming dan berkata, "Murid-murid lain picik dan tidak memahami kedalaman kaligrafiku. Aku tak pernah menyangka adik juniorku akan menemukan belahan jiwa untukku." Siming mengedipkan mata indahnya dan berkata polos, "Kakak senior, kau terlalu baik. Sueci hanya punya pemahaman sekilas." Sambil berbicara, ia membuka gulungan kaligrafi pertama dengan santai, dan wajah cantiknya, yang dibingkai rambut peraknya, langsung memerah. Jari-jarinya sedikit menegang saat melihat keempat kata itu, dan jari-jari kakinya menegang di balik rok satinnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat adegan dirinya menyuapi Ning Changjiu kemarin. Ia berkata malu-malu, "Kakak senior, jadi, kau melihat semuanya?" Kakak tertua tercengang. "Apa yang kau lihat?" Siming membuka gulungan itu dan berkata, "Kalau kau tidak melihatnya, kenapa kau menulis kata-kata, jalang, berpikiran jahat?" Ruangan itu hening. Kakak tertua menyipitkan mata, ragu apakah kakak ipar, belahan jiwa, ini sedang bercanda. Ning Changjiu menjulurkan lehernya untuk melihat, lalu berkata lemah, "Kau salah baca. Ini 4 karakter, berpikiran terbuka. Petik 2. Petik 2. Siming tersambar petir dan tak bisa berkata-kata. Kakak tertua mendesah pelan. Ia mengulurkan tangan, mengetuk dahi Siming, dan tersenyum dengan hati yang teriris pisau, "Apa yang kau lakukan di rumah akhir-akhir ini?" Ning Changjiu buru-buru membela diri, "Kakak, Suer bercanda denganmu. Lihat aku sekarang, apa yang bisa kulakukan." Kakak tertua mendengus dingin. Untungnya, ia masih ramah kepada gadis-gadis yang lebih muda. Ia hanya melempar karya kaligrafinya dan membiarkan mereka memberi pengaruh baik. Kemudian, kakak tertua mengeluarkan karyanya sendiri, menyerahkannya kepada Siming, dan berkata, "Jika kau bosan di rumah, kau bisa membaca buku ini. Ini adalah sejarah mitologi yang kususun. Meskipun aku baru menulis 1 bab sejauh ini, itu sudah cukup untuk menghilangkan rasa lelahku." Siming menundukkan kepala, tersipu, dan berulang kali berterima kasih kepada kakak tertua. Setelah kakak tertua pergi, Siming menutupi pipinya yang memerah dengan tangannya yang dingin dan menghela napas lega. Saat itu, ia tampak begitu imut, seperti gadis kecil, yang membuat Ning Changjiu tak kuasa menahan tawa. Setelah kakak tertua, musuh bebuyutannya, pergi, Siming kembali menjadi pemimpin ruangan. Ekspresinya langsung berubah serius, dan ia berkata, "Apa yang kau tertawakan? Apa kau tidak punya saudara-saudari yang normal di kuilmu?" Ning Changjiu berkata, "Kakak tertuaku tidak hanya memiliki level yang luar biasa, tetapi dia juga orang yang sangat baik." Siming mendengus dingin, dengan rasa takut yang masih tersisa di hatinya, dan berkata, "Aku juga tahu levelnya luar biasa. Meskipun aku belum pernah bertarung dengannya, aku punya firasat.
Bahkan di puncak kekuatanku, aku mungkin tak bisa mengalahkannya. Perasaan ini menggelikan, sehingga membuat Siming semakin penasaran dengan identitas kakak tertua. Ning Changjiu bertanya, apa isi kotak batu pemberian kakak senior? Siming, mengingat hal itu, membuka kotak itu dan mengerutkan kening. Hah, kenapa isinya tanah semua? Seharusnya ini diberikan kepada Zhao Xianger. Siming memutar-mutar tanah yang terasa aneh itu dan secara mengejutkan merasakan gelombang kehidupan di dalamnya. Itu adalah tanah yang sama yang mereka temukan di paviliun teratai dalam mimpi mereka hari itu. Siran, Siming merasakan hembusan napas bumi di sela-sela jarinya, sedikit terkejut. Ning Changjiu berkata, ngomong-ngomong, kakak senior juga memberi kita sebuah buku mitologi. Kurasa buku itu memiliki makna yang mendalam, dan pasti banyak rahasia kuno yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana kalau kita melihatnya bersama? Ya, kakak senior pasti ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Siming mengangguk dengan sungguh-sungguh, buku di tangannya terasa semakin berat. Sambil memegang buku itu, ia menghampiri Ning Changjiu dan membuka halaman judulnya. 5 karakter di sampulnya ditulis dengan tulisan tangan yang cukup rapi, kisah Nuwa. Ning Changjiu dan Siming membaca bersama sejenak. Kurasa itu agak palsu, Siming menilai. Ning Changjiu berkata, kakak senior telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Seharusnya itu tidak salah. Siming mengerutkan bibirnya dan berkata, jika apa yang dikatakan buku ini benar, maka hanya Nuwa saja yang mungkin bisa menyatukan 12 alam ilahi. Ning Changjiu mengangguk setuju. Jika memang begitu, maka hanya ada satu jawaban. Siming, yang mengaku cerdas, dengan rendah hati menyimpulkan, mungkin guru adalah Nuwa. Ning Changjiu mengangguk setuju. Itulah satu-satunya penjelasan. Kakak senior menulis buku ini untuk menyenangkan guru. Mengingat mimpinya sebelumnya, ia berasumsi guru adalah Dewa Agung Changxi, tetapi sekarang tampaknya ia harus mempertimbangkannya kembali. Mereka berdua mengangguk. Siming meletakkan buku itu di meja samping tempat tidur dan menggantung lukisannya. Ia melihat kata-kata, berpikiran terbuka. Setelah menginternalisasi asumsinya, ia merasakan ketidaknyamanan dengan kata-kata ini, dan rona merah tipis segera muncul di wajah cantiknya. Ning Changjiu memandangi kelucuan langka yang ditunjukkan Siming dan tak kuasa menahan diri untuk menggodanya, Nona Sueci, apa yang sedang kau pikirkan? Siming mendengus dingin, matanya berputar, dan ia langsung mengungkit masa lalu, berkata, sebelumnya, di luar kuil, kau membuatku marah. Aku bilang akan memberimu pelajaran, tapi aku hampir lupa. Ning Changjiu sedikit terkejut, dan ia memutar kursi rodanya sejenak dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Kemudian, Ning Changjiu melihat Siming datang kepadanya dengan rok terangkat. Alisnya sedikit turun, dan ia tidak memakai riasan apapun. Pesona halus mata dan alisnya samar-samar, seperti bunga di cermin, bulan di air, indah dan tak terduga. Cahaya lilin memancarkan semburat merah tua samar di kulitnya yang seputih salju. Ia menggulung lengan bajunya bagai awan yang mengalir, dengan lembut meletakkan tangannya di belakang kepala, dan melepas satu-satunya jepit rambut giok yang mengikat rambutnya. Rambut peraknya tergerai bagai air terjun, menari mengikuti sosoknya yang tiba-tiba menari. Ia bahkan mengangkat ujung roknya, berjinjit di atas kaki giok putih porselennya, dan mulai menari di depan Ning Changjiu. Gadis porselen salju itu sesuai dengan namanya. Jari-jari kakinya yang halus menyentuh tanah bagai ujung bunga teratai di atas air, tanpa sedikit pun gemetar. Betisnya di balik roknya lebih putih dari gading, dengan garis-garis anggun dan sempurna. Saat Siming mengibaskan ujung roknya ke atas, memperlihatkannya, ditambah dengan sosoknya yang gagah dan senyumnya yang luar biasa, ia sungguh memikat. Ning Changjiu memandangi roknya yang berkibar dan bayangannya yang berputar-putar, tak pernah menyangka bahwa kata-kata, aku akan membuatmu terlihat cantik, benar-benar bermakna harfiah. Siming menari dengan kenikmatan yang semakin bertambah. Ia membuka kancing pakaian luarnya, memperlihatkan bahunya yang sedingin es. Rambutnya tergerai di kerah bajunya, mengundang imajinasi. Bibir merahnya melengkung membentuk senyum yang bahkan lebih memikat. Ning Changjiu merasa seolah sedang menyaksikan bunga terindah di dunia perlahan mekar di hadapannya, hanya saja bunga itu layu di tengah jalan. Siming mempertahankan penampilannya yang memikat, setengah tertutup, setengah terbuka, menggantung di hadapan Ning Changjiu. Beberapa kali ketika ia mendekat, Ning Changjiu mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi setiap kali ia dengan cekatan mengelak, tangannya bergerak sia-sia. Apakah terlihat bagus? Siming mengulurkan jari, mengangkat dagunya dengan lembut, dan tersenyum. Ning Changjiu, meskipun terhina, menjawab, memang. Siming membujuknya seperti anak kecil, mau ku peluk. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, iya. Siming mendekatkan diri ke telinganya, napasnya semanis anggrek, bahu dan tulang selangkanya hanya beberapa inci, namun hanya sebatas itu. Kalau begitu teruslah pikirkan, inilah balasanmu karena mempermainkanku. Sebuah suara tenang terdengar dari bibir Siming yang memikat. Ning Changjiu dipenuhi duka dan amarah. Siming berbalik dengan anggun, langkahnya lincah,
Roknya berkibar, tetapi bahunya selalu tegak, kecantikannya menampakkan martabat, rambut peraknya seperti buntalan, punggung gioknya setengah terbuka, dan tulang-tulang kupu-kupunya terekspos. Siming dengan gembira mengisi obat dan menyuapi Ning Changjiu sesendok demi sesendok. Ning Changjiu memejamkan mata berkali-kali untuk memberi isyarat agar menyuapinya dengan cara lain, tetapi Siming mengedipkan mata berairnya dan berpura-pura bodoh, menutup mata. Bahkan untuk menggendongnya ke tempat tidur, kekuatan spiritual loh yang digunakan. Ning Changjiu tak punya pilihan selain meminta maaf kepada Siming dengan sungguh-sungguh dan menegakkan statusnya yang tinggi dalam keluarga. Siming kemudian mendengus dingin, berdamai dengannya, melepas jubah sucinya, berganti menjadi singlet putih longgar, merangkak ke dalam selimut, menekuk kakinya dan tidur miring, berbaring di samping Ning Changjiu. Keduanya tak bisa tidur. Siming melihat buku cerita Nuwa di samping bantalnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa tujuan kakak perempuan memberi kita buku ini? Buku ini terutama mencatat dua peristiwa besar. Ning Changjiu menganalisis, yang pertama adalah memperbaiki langit, dan yang kedua adalah menciptakan manusia. Pertama-tama, kita mengesampingkan kemungkinan memperbaiki langit, jadi, Ning Changjiu menyimpulkan dengan sungguh-sungguh, kakak perempuan kemungkinan besar akan mendorong kita untuk menciptakan manusia. Siming memutar telinganya dan berkata, apakah kau ingin dipukuli lagi? Ning Changjiu berkata, jika guru adalah Nuwa, maka guru juga seorang suci. Kita adalah murid guru, dan kita harus meneruskan pengetahuan unik para suci masa lalu. Siming menghela napas, bertanya-tanya mengapa kalimat-kalimat ini berubah ketika keluar dari mulutnya. Sima Ming berkata, jika kau terus bicara omong kosong, aku akan mengeluh. Ning Changjiu merenung dan berkata, itu memang lelucon sebelumnya, tapi upacara yin yang cantian memang memiliki efek menyembuhkan luka, tetapi sulit bagi satu orang untuk melakukannya. Kau pikir aku bodoh? Sima Ming meraih buku itu dan mengetuk dahinya, tersenyum dan berkata, bukankah masih seputar menciptakan manusia? Kalau kamu suka, katakan saja langsung, jangan bertele-tele. Baiklah, kalau begitu aku akan jujur. Ning Changjiu menatapnya, matanya berbinar, dan berkata dengan serius, Sueci, aku suka kamu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.